Oke, kita sampai ke buku kelima Agatha Christie, yaitu Poirot Melacak. Ini adalah buku kumpulan cerpen pertama yang ditulis oleh Agatha Christie. Jadi salah satu fans Agatha Christie yang pertama, yaitu Bruce Ingram, adalah seorang editor di, nih nama majalahnya ya. Ini adalah sebuah majalah mingguan. Ingram kemudian menghubungi Agatha Christie dan mengusulkan bahwa Agatha sebaiknya menulis sebuah serial di majalahnya. Agatha bukan hanya setuju, dia bahkan semangat sekali untuk melakukan itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas Poirot Melacak karya Agatha Christie. Jadi ini adalah buku ketiga Agatha Christie yang menuliskan tokoh Hercule Poirot ya. Jadi di situ ada Hercule Poirot, Arthur Hastings, Inspektur Japp, dan Miss Lemon gitu. Sebenarnya nggak ada urutan yang jelas atau setting waktu yang ajak. Intinya ini adalah kisah-kisah yang terjadi setelah misteri di Styles dan sebelum si Hastings itu pergi dari Inggris gitu. Karena kan kita selanjutnya Hastings itu akan menikah dan kemudian dia pindah ke Argentina. Di buku ini kalau kita melihatnya sesuai dengan buku yang terbit di Inggris, itu terdiri dari 11 cerpen. Jadi kan gini nih, kalau buku yang versi Inggris kan ada 11 cerpen. Sementara buku yang versi Amerika kan ada 14 cerpen. Berarti kan ada 3 cerpen yang tidak terbit kan yang di Inggris. Nah, 3 ini nantinya akan dimasukkan ke buku yang lain gitu. Oke. It's a wonderful little collection ya menurut saya. Banyak trik, sedikit twist dengan plot dan karakter yang cukup menarik. Tapi kasus-kasusnya itu simpel, nggak ngasih kejutan. Beberapa bahkan diulang-ulang plotnya. Saya kira hal yang terpenting di buku ini itu sebenarnya bukan cerita-cerita misterinya itu, tapi hubungan antara Poirot, Hastings, Japp, sama satu lagi Miss Lemon. Miss Lemon ini kan tokoh yang baru aja muncul nih di sini ya. Dia ini adalah seorang sekretaris, jadi sekretarisnya Poirot. Bisa dibilang Poirot versi perempuan lah. Dia sama kayak Poirot gitu, metodis, disiplin, apa-apa mesti seimbang gitu. Cuma bedanya kalau Poirot ini kan dia bener-bener man of science. Kalau si Miss Lemon ini dia percaya sama tahayul. Itu mungkin perbedaan mendasar antara si Poirot dengan Miss Lemon. Selain itu kita juga makin tahu nih karakternya Japp seperti apa. Japp itu adalah seorang polisi Inggris atau inspektur polisi Inggris yang tidak terlalu pintar lah. Tapi dia itu sangat bangga gitu sebagai orang Inggris gitu. Jadi misalnya dia seneng banget ngomongin orang Inggris harusnya seperti ini, orang Inggris harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kayaknya tokoh Japp ini memang udah dipersiapkan untuk menggantikan Hastings. Sebenarnya kan gini, kalau kenapa cerita detektif itu punya sidekick, punya orang yang ada di sebelahnya dia, tapi orang itu tidak terlalu pintar gitu. Yang pertama adalah fungsinya dia sebagai teman bicara dari tokoh utama. Jadi pada saat tokoh utama atau detektifnya ingin memberikan teori-teori, gak mungkin kan dia ngomong sendiri ke kita gitu. Gak mungkin juga dikatakan dengan cara monolog. Nah, akhirnya diciptakanlah orang yang bisa jadi tektokannya gitu. Jadi menurut saya begini, oh kayak gini. Nah ini jadi kita bisa mengerti sebuah kasus itu dari situ gitu. Terus yang kedua, fungsi yang kedua itu dia tugasnya memang untuk menyesatkan kita gitu. Jadi pemikiran-pemikiran si tokoh pendamping yang biasanya menjadi menjadi orang pertama di sebuah cerita itu dia selalu salah dan kita akan dialihkan gitu oleh dia gitu. Nah ini kan Agatha Christie ketika novel yang ketiga itu dia sudah bersiap-siap untuk menghilangkan tokoh Hastings kan. Hastings pengen dibawa pergi, maka harus ada orang lain yang kemudian akan menjadi penggantinya Hastings gitu. Nah yang dipilih ini sebenarnya adalah si Inspektur Japp ini dan itu merupakan bisa dibilang cukup pas ya, karena Inspektur Japp ini kan seorang polisi. Tanggapan mengenai kumpulan cerpen ini beragam. Dari awalnya saat terbit berkala di majalah, ada yang puas, ada yang gak begitu, ada yang nuduh kumpulan cerpen ini kok mirip ya sama ceritanya Sherlock Holmes. Kita tahu lah antara Agatha Christie sama Sir Arthur Conan Doyle itu kan bisa dibilang apa ya, mereka saya belum tahu ya apakah mereka memang berteman akrab atau tidak, tapi ada cerita Agatha Christie itu menghilang selama 11 hari gitu. Nantinya Agatha Christie ada cerita seperti itu, dia sendiri menghilang selama 11 hari. Dan ketika selama 11 hari itu menghilang, Sir Arthur Conan Doyle itu sampai manggil ahli nujum men
untuk nyari Agatha Christie itu di mana. Dia sampai susah-susah seperti itu gitu. Dan itulah emang karakternya Arthur Conan Doyle, emang seperti itu. Dia memang dikenal sebagai orang yang percaya hal-hal seperti itu ya, hal-hal mistis, nujum, itu dia terpercaya. Makanya ketika Agatha Christie itu menghilang, dia sampai manggil ahli nujum untuk mencari tahu di mana sih Agatha Christie itu berada gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya kurang menikmati cerita yang ini. Pertama, saya memang punya masalah banget sama yang namanya buku kumpulan cerpen. Bahkan tokoh yang menurut saya paling menarik pun suami istri Beresford itu, ketika saya baca Partner in Crime itu lama banget karena itu. Jadi kalau ada sebuah cerita selesai, biasanya motivasi untuk melanjutkan ke cerita selanjutnya itu berkurang, jadi agak bosen aja ceritanya gitu. Yang kedua, memang apa ya, yang nggak enaknya buat kumpulan cerpen itu adalah dia plotnya sering dipaksain gitu. Ceritanya kan harus pendek dan harus selesai. Jadi mau nggak mau harus cepat gitu penyelesaiannya. Kadang-kadang itu seakan-akan lompat-lompat dari harusnya sebuah alur yang pas gitu untuk sebuah cerita, tapi ini kan langsung lompat ke sana. Apalagi karakternya juga nggak terlalu dalam dan penyelesaian kisah tuh kayaknya ya udah selesai aja gitu. Trik-trik pada kasus-kasus di sini pun kayaknya diulang-ulang ya. Ya mungkin wajar lah, karena awalnya kan ini kumpulan cerpen ini terbitnya dari sebuah majalah gitu kan, terbit berkala, terus tiba-tiba disatukan. Nah, mungkin ketika kita membacanya dari majalah yang terbit berkala, kita tidak merasa bahwa itu plotnya diulang-ulang. Tapi ketika kita membacanya di sebuah buku, beberapa kisah sebelumnya plotnya sama, nah ini kan langsung berasa banget, wah ini sama dengan yang ini nih ceritanya gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya agak menurunkan semangat juga. Tapi ya nggak semua kisah-kisah di cerita ini tidak menarik. Ada beberapa yang sangat menarik ya, kayak menghilangnya Tuan Devenheim itu menarik. The Adventure of Egyptian Tomb itu juga menarik gitu ya, karena itu mengenai arkeologi. Oke, penilaian untuk buku ini mungkin 2 dari 5 bintang. Kalau Anda tertarik ya, misalnya gimana sih hubungan antara Hercule Poirot, Miss Lemon, Jeb, itu ya mungkin Anda bisa membacanya. Sama Hastings juga ya, cukup menyenangkan. Tapi kalau misalnya Anda ingin membaca karya Agatha Christie yang cerdas, penggambaran karakter yang dalam, ya sebaiknya baca yang novelnya aja. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah atau saya salah memahami buku ini, mohon ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.